Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Baik sangka, bersabar dan penuh syukur. Waduh, ini tema yang sampai hari ini saya menikmati. Pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak orang yang kemudian menunggu dulu perjalanan sekian lama, sekian minggu, bulan, tahun, baru kemudian ketemu, oh ternyata ini toh hikmahnya. Maka saya memilih dengan ilmu yang kemudian Allah berikan kepada saya dan kepada kita semua. Memilih untuk kemudian sejak dari awal kita menyabarkan diri, berbaik sangka dan penuh syukur pada Allah Subhanahu wa taala apapun kemudian kejadiannya. Jadi dari awal kita udah bahagia, dari awal kita udah senang. Dari awal kita sudah percaya, dari awal kita sudah mengimani Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak mungkin kemudian Allah mengatur yang jelek. Tidak mungkin Allah mengatur yang rusak, tidak mungkin Allah mengatur yang salah, tidak mungkin Allah mengatur yang sesat, tidak mungkin Allah mengatur yang binasa buat kita, yang membinasakan kita, yang menghancurkan kita, membuat kita hancur, tidak mungkin. Tidak mungkin dari awal. Tidak perlu kemudian menunggu hikmah itu menjadi berwujud. Tidak perlu menunggu kemudian perasaan itu menjadi terobati. Tidak perlu menunggu kemudian bahwa keuntungan dan keberuntungan itu betul-betul nyata. Tidak perlu. Dari awal kita sudah percaya. Bahkan sebelum lagi kita mengangkat tangan kita berdoa. Sejak dari mulai kita mulai datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah gembira. Bergembira, terima kasih ya Allah, Engkau sudah menerima kami. Terima kasih ya Allah, siapa juga sih kami. Engkau masih mau mendengar keluhan kami. Engkau masih mau mendengar keinginan kami. Engkau masih mau mendengar harapan-harapan kami. Engkau masih mau mendengar ya Allah doa-doa kami. Siapa sih kami ya Allah. Dari situ saja sudah kemudian kita menempatkan diri sebagai orang yang penuh syukur. Makasih ya Allah. Jika orang paling kaya di kampung kami saja belum tentu menerima kami. Jika orang paling berkuasa di kampung kami saja belum tentu menerima kami. Jika orang yang paling hebat di kampung kami saja belum tentu menerima kami. Dengan leluasa kapan kami mau ketemu, kapan kami mau kemudian butuh, kapan kami perlu. Belum tentu mereka mau menemui kami ya Allah. Tapi Engkau yang maha hebat bukan cuma di alam ini tapi juga di alam akhir. Yang maha kuasa, maha besar, maha kaya. Bisa kami akses, bisa kami temui. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu dari mana kemudian saya dan kita semua bisa kecewa? Ternyata Allah tidak mengabulkan. Ternyata Allah tidak memberi. Mana? Katanya Allah maha mengabulkan, maha memberi. Mana? Ilmu, pengalaman dan hikmah biasanya nanti akan membuat saudara-saudara semua, saya dan kita malu. Salah. Ternyata Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah, saya udah salah. Udah seuzon sama Allah. Udah marah-marah. Ya. Akhirnya kita melewatkan waktu yang sangat berharga. Yang mestinya penuh dengan keindahan kebersamaan dengan Allah. Kebahagiaan, kebersamaan dengan Allah, pencipta kita, pemenuh dahaga kita, pemenuh segala kebutuhan dan keperluan kita. Tapi karena kita harus dulu menunggu perjalanan waktu, akhirnya kita tidak bahagia sejak dari awal. Seorang anak muda yang percaya bahwa Allah maha mendengar, dia berdoa pada Allah. Untuk hajatnya. Dia pengen masuk ke pusat. Pengen menjadi orang hebat di sana. Tidak salah. Kita harus dorong yang begini. Minta sama Allah. Minta sama Allah.
Asli minta sama Allah. Jangan gak minta, datang. Dia yang punya tempat itu. Dia yang punya pekerjaan, karir, jabatan yang Anda butuhkan, yang Anda perlukan, yang Anda mau, datang ke dia. Datang. Dia yang punya kekayaan. Dia yang punya kesempatan dan peluang. Datang. Datang. Datang dengan gembira, datang dengan penuh harap, datang dengan besarnya hati, datang kemudian dengan riangnya pikiran. Datang dengan gegap gempita kepada Allah lewat berbagai kemudian caranya. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Benerin yang wajibnya. Sholat kita betulin betul. Kita pakai pakaian yang terbaik. Pakai pakaian yang bersih, lengkap dengan minyak wangi yang kita siapkan. Dedicated untuk Allah. Saat kita ketemu Allah. Yang laki-laki siapkan pakaian sholat yang laki-laki. Yang perempuan siapkan pakaian sholat yang perempuan. Bikin ada sesuatu yang berbeda. Saat kita ketemu dengan manusia. Dan ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Datang. Datang. Kita belajar ngaji untuk keperluan agar Fatihah di dalam sholat kita itu benar. Kita belajar ngaji agar kita membaca surah demi surah sehabis suratul Fatihah itu benar. Kita siapkan pertemuan dengan Allah dengan kualitas yang terus menerus membaik, membagus, lebih bagus. Kualitasnya, nilainya, pengetahuan dan pemahaman akan yang dibacanya. Itu juga pelajari. Bacaan-bacaan sholat. Jangan sampai ketemu Allah kita nggak ngerti yang kita baca. Seorang anak muda. Dia datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan perasaan gembiranya. Perasaan riangnya. Perasaan senangnya. Dia punya permintaan. Dia mau masuk ke pusat. Dia mau pindah ke pusat. Dia pengen jadi penguasa di pusat. Terus naik ke atas. Dekat dengan pejabat-pejabat di pusat. Dekat dengan orang-orang penting. Dengan orang-orang besar. Dengan orang berkuasa. Di pusat. Gak kepengen ada di pinggir. Gak kepengen ada di daerah. Ada di pusat. Itu dia doanya. Gak salah. Asli gak salah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Emang kekuasaan itu punya Allah. Kekuatan itu punya Allah. Dorong orang-orang yang pengen dunia. Datang kepada Allah pemilik dunia. Asik. Kekayaankah, kewenangankah, kekuasaankah, kekuatankah. Apapun datang pada Allah. Nggak salah. Yang salah datang pada manusia. Berharap pada manusia. Itu yang salah. Salah satu ilmu yang paling mahal yang saya kemudian dengan izin Allah bersyukur pada Allah bisa dapat. Kemudian membagikannya di www.kuliahwisatahati.com adalah ilmu baik sangka sama Allah sendiri. Ilmu bersabar. Ketika kita berinteraksi dengan Allah. Ilmu syukur. Ketika kemudian kita berinteraksi dengan Allah. Bersama Allah. Enggak ada jeleknya pikiran, perasaan, omongan, catatan, kalimat. Enggak ada. Nanti teman-teman ketemu deadline utang yang kemudian akhirnya harus ketemu deadline. Tetap aja harus baik sangka. Tetap aja harus bersabar. Tetap aja harus penuh syukur. Penuh syukur gimana Ustaz? Ya penuh syukur lah. Udah bisa berdoa, ngamalin ini, ngamalin itu. Untuk menghadapi hari H di deadline itu. Bukankah itu menjadi amal soleh? Jangan juga bertuhan amalan ini, amalan itu. Enggak, amalan ini, amalan itu adalah sebagai sebuah amalan sunnah. Ikhtiar kita kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan langit. Soal hasil. Kan ada rukun iman yang ke-6. Kita percaya takdir. Kita percaya qada qadar, kita percaya keputusan Allah, kita percaya ketetapan Allah. Belum tentu deadline itu kemudian kita masuk
dalam keadaan kita payah, dalam keadaan kita kemudian hancur, dalam keadaan kita binasa, dalam keadaan kita susah, belum tentu. Dan belum tentu juga nggak hancur, belum tentu juga nggak binasa, belum tentu juga nggak susah. Tapi dengan baik sangkanya kita, dengan sabarnya kita, dengan penuh syukurnya kita, siapa tahu hari deadline itulah justru titik balik kita semua. Banyak yang begitu. Tapi ada orang-orang yang perlu dulu menunggu waktu sekian lama baru, oh benar. Nah, kita dari awal. Dari the beginning. Makanya saya bilang, ikutin dulu the beginning dengan benar. Dengan juga baik sangka, sabar, ikhlas, riang, gembira, penuh syukur. Nikmatin betul. Perjalanan audio demi audio the beginning. Enak dari awal tuh. Ada orang-orang yang merasa, apa ini? Kita jadi kayak nggak pernah berjalan pada impian kita. Serius, nggak pernah berjalan pada impian kita. Beneran. Demi Allah saudara, ketika saudara mengambil modul demi modul saja, udah itu Allah udah mencatat takdir saudara yang baik, insya Allah. Nah ini anak muda, dia pengen kemudian tembus ke pusat, pengen jadi orang besar di sana, pengen jadi orang berkuasa di sana, dan dia janji kepada Allah, kekuatannya, kekuasaannya, kewenangannya yang akan dipakai untuk Allah, Rasulnya, Quran atau kitabnya. Dan kemudian hamba-hamba Allah tanpa kecuali. Tentu saja wabil khusus kaum muslimin muslimat mukminin mukminat. Tapi kebaikan itu memang untuk siapapun tanpa kecuali. Bahkan untuk makhluk-makhluk Allah yang lain, untuk semesta raya dan sisinya. Dan dia jalaninlah. Apa aja dijalani untuk membuat Allah berpihak kepada dia. Untuk membuat Allah senang pada dia. Untuk membuat Allah redha pada dia. Untuk membuat Allah membantu dia. Tadi yang wajib disempurnakan. Dia datang pada Allah. Jedar. Yang sunnah dihidupin. Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Sit. Salawat, sedekah, istighfar, tasbih. IM, amalan Yusuf Mansur yang 4 surat. Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Mulk. Dihajar semua. Dan dosis pun dinaik-naikin. Ada 2 nih cabang cerita. Yang pertama, ya, kita coba setting ceritanya adalah anak ini terlempar. Terusir. Terbuang. Bisa gitu. Alih-alih masuk ke pusat, gitu ya. Padahal udah geber-geberan nih. Udah ngikutin Yusuf Mansur nih. 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Gitu. Bukan cuman soal ngerjainnya gitu loh. Tapi diberi ruh. Dia pelajari betul itu yang saya bilang tadi. Mulai dari niat, takbiratul ihram, sampai kemudian tahiyat dipelajari betul. Jangan sampai sholat, fardu dan sunnah tidak mengerti yang dia baca. Quran juga diperbaiki. Tapi kemudian malah terusir, terbuang, terlempar, terhempas. Bisa? Begitu ceritanya bisa. Atau cerita yang satu, mulus. Masuk gitu. Sesuailah dengan pikiran, harapan. Ya kalau itu sih mungkin bab yang menyenangkan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa di situ pun juga ada ujian Allah. Emangnya ujian itu harus terhempas doang? Kan ujian juga ada kalanya. Justru ketika air laut itu tenang, air sungai itu tenang, ritme masalah tenang. Jalur impian dan cita-cita kebuka. Itu juga ujian. Atau sebaliknya juga. Ini dia pentingnya pondasi. Sampai ketemu di seri berikutnya. Saya Yusuf Mansur. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ummati.